dalam Kristus Yesus, firman yang hidup. Roh Kudus menolong kami untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan firman Allah. Sebab firman itu Allah yang berkuasa. Firman itu Yesus Kristus yang berdaulat. Firman itu Roh Kudus yang menghibur. Di tengah-tengah berbagai macam problem hidup, firmanlah yang menopang. Urapi hamba-Mu dan kami semua, supaya firman tidak sekadar sebuah pertambahan informasi, tapi sebuah kuasa yang mengubah, mentransformasi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Judulnya Ketika Air Mata dan Pengharapan Berjalan Bersama. Haleluya. Judulnya menarik. Saya memilih Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Nyanyian siarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu dikatakan di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada mereka. Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Saya menggunakan terjemahan baru edisi 2. Saya mau memulai membahas air mata penderitaan dengan mengutip statement dari beberapa ahli yang tekun bicara tentang air mata dan pengharapan. Yang pertama, Henry Ward Beecher. Dia bilang menangis itu adalah anugerah. Sebab dengan air mata, Allah membasuh mata kita agar kita melihat negeri yang tidak kelihatan, negeri yang tanpa air mata. Harold Bosley, dia katakan penderitaan mendekatkan kita kepada Allah. Penderitaan adalah kesempatan yang paling baik untuk berdoa. Ada satu ibu, dulu saya jadi majelis saya di BSD, dia bilang, kurasa pun. Dostoyevsky, dia katakan penderitaan adalah sumber satu-satunya dari kesadaran. John Dryden, dia bilang melalui penderitaan kita menikmati kebahagiaan tertinggi. Lain lagi dengan Lion Fetswanger, dia bilang justru penderitaan justru membuat yang kuat semakin kuat dan yang lemah semakin lemah. Jadi sejumlah ahli psikolog, filosof, teolog punya pandangan yang berbeda-beda tentang apa itu air mata penderitaan. Jadi, Dr. Eka Dharma Putra bilang,
Kalau begitu, janganlah kita memuja-muja penderitaan. Bahkan janganlah mencari-cari penderitaan. Ada dua sikap ekstrim dalam hal ini. Yang pertama, ada yang mengagungkan penderitaan, seolah-olah menderita itu sesuatu yang mulia. Bahkan jika semakin menderita, semakin dekat ke sorga. Seperti misalnya para pertapa di padang gurun dalam buku The Warriors of God. Mereka bertapa berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bajunya cuma satu untuk 1 tahun. Kadang-kadang mereka berjalan kepala di bawah, kaki di atas. Ya, semua jenis makanan itu tidak boleh dimasak. Itu orang-orang para pertapa di padang gurun di zaman itu yang menikmati penderitaan sebagai sebuah kemuliaan. Tetapi ada ekstrim yang lain, sangat takut dalam penderitaan, dan bahkan mereka lebih mencintai kenikmatan. Gaya hidup mereka bagaimana mereguk kenikmatan sepuas-puasnya dan berjuang menghindari kesakitan. Prinsip mereka makan dan minum sepuasnya. Siapa tahu besok kamu akan mati. Itu yang dianut oleh para kelompok hedonis. Ya, kita kenal dengan istilah hedonisme. Mengumpulkan sebanyak-banyaknya, menikmatinya sesuka-sukanya, tidak peduli apa kata orang. Kalau begitu, mari kita lihat apa kata Alkitab. Mazmur 126 ayat 1-6. Sebuah nyanyian siara yang penuh air mata, sukacita. Tidak semua air mata itu karena penderitaan. Ya, tapi juga seringkali air mata juga karena sukacita. Saya jadi terharu ya. Karena ada orang yang menangis karena mengalami kehilangan. Tapi ada orang yang menangis juga karena mengalami kebahagiaan. Nah, saya ingin mengajak kita melihat Mazmur 126 dengan latar belakang konteksnya. Penulis Mazmur 126 bukan Raja Daud, tapi diduga Esra yang memimpin Israel pulang dari pembuangan untuk membangun kembali reruntuhan Yerusalem menjadi sebuah kota yang lebih baik. Makanya disebut pulihan Sion. Yang pertama, Israel ditawan di Mesir 430 tahun. Keluaran 12 ayat 40-41. Yang kedua, ujian pemurnian di padang gurun 40 tahun, bilangan 13. Yang ketiga, di zaman hakim-hakim 300 tahun orang Israel tidak punya raja. Dan yang keempat, masa pembuangan ke Babilonia 70 tahun, Yeremia 29 ayat 10. Dan ada yang kecil-kecil lainnya, bahkan di zaman modern tahun 1940-an. Mereka kehilangan 6 juta orang Yahudi atas kebengisan Hitler dan kawan-kawan. Sekaligus saya beberapa bulan lalu, saya bertemu dengan teman-teman lama saya waktu kami masih aktif di GMKI dan KNPI. Kalau ada satu teman yang menjelaskan tentang sebuah merek parfum, ya saya nggak perkenalkan, tapi saya sebutkan aja. Ya, saudara tahu
parfum merek Boss. Saya bilang saya tidak mau pakai itu sekalipun dikasih gratis. Oh, kenapa, Pak? Karena sebenarnya semua produk Boss itu pemiliknya namanya Hugo Boss. Hugo Boss adalah direktur operasional dari Hitler di zaman Nazi Jerman. Dia membuka pengusaha perusahaan, dia buka semua pekerjaan dan mempekerjakan orang Yahudi dengan tidak manusiawi seperti para binatang. Dan biaya Hugo Boss itu dipakai untuk menyiksa orang-orang Yahudi. Nah, bukan orang Yahudinya yang saya bela, tapi kemanusiaan manusia. Maka hampir semua merek Hugo Boss dilarang masuk ke rumah kami. Itu agak ekstrim memang. Saya tidak mau pakai merek itu. Sekalipun dikasih gratis. Ya, kali ini juga saya ajak saudara-saudara. Ya udahlah, kalau ada merek Hugo Boss di rumah, sebaiknya dikasih orang lain aja. Jadi ada 4 peristiwa sejarah air mata yang dialami oleh bangsa pilihan ini. Jadi Mesir adalah tempat perbudakan. Padang gurun tempat pemurnian dan pembentukan iman. Kanaan janji Tuhan. Babel disiplin Tuhan. Dan pemulihan adalah kasih setia Tuhan. Inilah latar belakang lahirnya Mazmur 126 ini. Pesan teks dari Mazmur 126. Pesan pemulihan dari air mata penderitaan menjadi mata air sukacita. Haleluya. Air mata bukanlah tanda kegagalan, tetapi sebuah proses pemulihan. Di Mazmur 126 ayat 5. Ya, saya sebaiknya baca ya. Ayat 5. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Contohnya, kalau anak kita gagal, kita menangis, sedih. Menangis mungkin karena bayar tambah lagi. Nangis juga karena kita anggap anak itu tidak disiplin. Tapi ketika dia berhasil, kita juga menangis, bahagia, bukan? Dan ini pernah kami alami. Saya ini jarang nangis, tapi kadang-kadang saya suka bikin orang nangis. Kami di rumah Ibu Nana juga sering kali nangis ketika ada problem yang serius. Tapi juga ketika ada Yansun dan Kevin mendapat berita-berita yang baik, saya dapat berita baik. Ibu Nana juga nangis. Gitu. Jadi jangan anggap remeh itu menangis itu. Bapak, kalau istrimu nangis, jangan bentak dia, itu aja kok nangis. Dulu saya begitu, kalau Ibu Nana nangis, saya bilang itu aja kok nangis. Padahal Yesus juga pernah nangis, bukan? Jadi ada emosi kita yang muncul. Rick Warren bilang, kami manusia roh yang memiliki jiwa dan hidup dalam tubuh. Jadi nangis itu sebuah ekspresi perjumpaan pribadi. Jadi kalau ada istrimu nangis, kadang pria nangis tapi nggak kelihatan. Mungkin dia nangis di kamar mandi. Wanita kalau nangis itu kelihatan. Yang kedua, seringkali air mata bisa menjadi benih rohani. Kan menabur. Setiap pergumulan, penderitaan, dan doa tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Tabur
dalam kesetiaan dengan air mata menghasilkan sesuatu yang luar biasa pada waktunya. Ibu-ibu yang mengatur keuangan yang rumah tangga yang amat terbatas. Tapi hasilnya anak-anak berhasil, bukan? Berjuang untuk mengatur sedemikian rupa supaya semuanya terpenuhi. Dan kadang-kadang di pipinya ada mengalir air mata. Ada janji perubahan yang dahsyat. Ayat 5 dan 6. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Wow. Dan inilah prinsip ketaatan di tengah penderitaan. Jadi saudara-saudaraku, iman sejati bukanlah pada saat semuanya mudah dan gampang, tetapi justru ketika terus setia, sekalipun hati sedang mengalami kehancuran. Tidak ada air mata yang disia-siakan Tuhan. Sebab Tuhan memperhatikan proses, bukan hasil. Nah, bagaimana respons Raja kita, Yesus Kristus Tuhan? Jika sekarang masyarakat dan bahkan gereja cenderung mengandalkan mesin, kecepatan, atau kita baca AI yang cepat, lebih mudah, instan, fast food, yang bahkan telah menjadi budaya modern. Bahkan mohon maaf, hamba-hamba Tuhan di berbagai tempat, saya berharap di kita tidak, hamba-hamba Tuhan yang tidak punya waktu lagi untuk merenungkan firman Allah dari kedalaman batinnya dengan Tuhan, tetapi mengambil renungan dari mesin untuk disuguhkan. Sementara Raja kita, Yesus Kristus, berbeda. Ketika situasi dan detik-detik itu semakin dekat, dia berkata, sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang. Dipermuliakanlah namamu. Yohanes 12 ayat 27 sampai 28. Pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Dia katakan, sekarang jiwaku terharu. Itu menunjukkan dia tidak mencari penderitaan. Penderitaan adalah penderitaan. Jikalau mungkin cawan ini berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Yesus bersedia menyelaraskan keinginannya dengan kehendak Bapa. Ini prinsip kerajaan Allah di bumi. Kita menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Bapa. Kemarin hari Minggu saya khotbah di Belesa tentang persembahan tubuh. Mempersembahkan tubuh kepada Tuhan berarti mempersembahkan kontrol kita kepadanya. Kita nggak punya lagi otoritas mengontrol diri kita, biar Tuhan yang kontrol. Mempersembahkan prioritas-prioritas kita kepada Tuhan. Menyelaraskan kehendak keinginan kita dengan kehendak Sang Raja.
Jadi Yesus dalam hal ini dia tidak instan. Dia tidak ingin cepat-cepat, asal enak, asal gampang, murah meriah. Dibandingkan dengan zaman modern. Ya. Saudara, saya membimbing banyak sekali hamba Tuhan. Saya baru pulang dari daerah Indonesia Timur dan berjumpa dengan begitu banyak, dan mereka bahkan meminta percakapan, meminta dialog, sharing. Dan akhirnya kesimpulan saya, orang tidak punya saat teduh pribadi dengan Tuhan. Tidak punya waktu duduk berlama-lama untuk meneliti, kata Esra pasal 7. Dia bertekad meneliti firman Allah. Karena semuanya udah tersedia. Cukup klik AI, cukup chat GPT, keluar semua. Dan saya sedikit mengingatkan saudara-saudara yang suka buka, ingat bahwa semua yang dikerjakan mesin adalah kompilasi dari semua pengajaran berbagai jenis dan macam gereja. Kompilasi dari gereja Protestan, Katolik, Injili, Karismatik, Pentakosta, bahkan Saksi Yehova, ya, gereja antikris, itu semua kompilasi. Jadi berhati-hatilah menyuguhkan makanan-makanan yang cenderung seperti MPG bikin sakit perut. Jadi mari mengalami. Dia boleh dibuka jadi inspirasi. Boleh dibuka jadi semacam panduan teknis. Tetapi karena mesin tidak punya emosi, mesin tidak punya perasaan, mesin tidak punya hati, mesin tidak punya relasi spesial dengan Tuhan. Jangan membiarkan mesin menggantikan emosi kita. Jangan membiarkan mesin menggantikan kedalaman perjumpaan batin kita dengan Tuhan. Dan saya selalu mengingatkan itu terus-menerus di berbagai kesempatan. Supaya kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Penderitaan tidak dicari. Tetapi jika ia datang, jangan lari. Tetapi hadapi. Itulah teladan yang diajarkan oleh Raja kita. Kalau Anda menyebut diri warga kerajaan Allah, maka Anda juga mesti bersedia submit sama Raja itu, Yesus Kristus. Kalau Anda menyebut diri warga kerajaan Allah, maka Anda mesti menyelaraskan keinginan dengan kehendak Bapa. Kalau Anda menyebut diri warga kerajaan Allah, maka Anda mesti tiru apa yang dikerjakan oleh Raja. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan ia hidup dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dia bangun pagi-pagi benar. Dia merenungkan firman Allah, perjanjian lama. Dia berkomunikasi dengan Bapanya. Dia hidup bersahaja. Dia peduli terhadap kehidupan. Dia tidak terikat pada peraturan-peraturan, tapi dia terikat pada kebutuhan jiwa manusia. Dan karena itu, visi yang jelas, orang yang hidup dalam kerajaan Allah, dia punya visi yang jelas dan teguh. Yesus berkata, untuk itulah aku datang. Untuk itulah aku memilih jadi hamba Tuhan. Kalau memilih jadi hamba Tuhan yang benar. Untuk itulah aku menikah. Kalau menikah bertanggung jawablah atas pernikahan.
Untuk itulah aku punya anak, bertanggung jawablah buat anak-anak. Untuk itulah kita meniru dalam situasi yang begitu sulit. Anda harus meniru apa kata raja kita. Untuk itulah aku datang. Keputusan yang sadar, bukan karena tekanan, tapi karena visi yang dihidupi. Untuk itulah saya punya pengalaman ketika dalam pelayanan ya, di gereja, ya, kami mengalami banyak sekali problematika internal dan eksternal. Ya, saya ingat kata-kata ini muncul lagi. Sudah beberapa belas tahun kata-kata ini muncul lagi. Untuk itulah aku datang. Ketika saya memilih jadi hamba Tuhan, mengalami banyak sekali penderitaan ketika ada serangan orang eksternal karena kami beribadah di Bekasi Utara, anak masih bayi. Saya merenungkan kebenaran. Untuk itulah aku datang. Yesus menguatkan. Ketika menghadapi memimpin sinode dengan berbagai macam problematika orang, untuk itulah aku memilih jadi pimpinan. Ketika pelayanan di berbagai daerah yang cenderung biasa saja, tidak ada respect orang, ada orang yang mengundang pergi jauh-jauh, kadang-kadang tiket pergi pulangnya nggak diganti, nggak ada persembahan apa-apa, satupun. Kalimat ini muncul. Untuk itulah. Untuk apa? Untuk firman itu. Untuk kebenaran itu. Untuk keselamatan jiwa-jiwa. Untuk itulah aku datang. Dan ini tidak meremehkan apapun. Ya. Saya dalam 2 minggu terakhir ini mengalami sebuah peristiwa yang amat menarik. Kalau gembala kita menyebutnya mujizat. Kalau ketika mereka menghadapi peristiwa di Lampung, Pak Togap menyebut kami mengalami mujizat. Itu keteguhan visi. Baru-baru ini saya diundang oleh sebuah gereja besar. Ya, dan saya melihat mereka punya acara-acara, pesta-pesta. Wow, itu kalau dihitung-hitung biayanya, kalau nggak berkelebihan, saya katakan bisa mencapai hampir 2 miliar. Menggabungkan semua kegiatan. Tapi saudara, ya saya nggak usah sebut namanya dan nggak perlu digempar-gemborkan. Tiket pergi pulang, saya urus sendiri. Makan minum, saya urus sendiri. Hotel, tempat-tempat persinggahan, urus sendiri. Tidak ada persembahan. 1 rupiah pun. Dan dalam situasi kerja begitu, saya bilang, Tuhan, ada apa? Lalu Ibu Nana bilang, benar Pak? Saya bilang, nih, kita sedang dalam pergumulan tentang kebenaran firman Allah. Tuhan sediakan dengan cara yang berbeda. Yang membuat saya sedih bukan tidak ada persembahannya. Yang membuat saya sedih bukan karena tidak ada pengembalian biaya tiket dan hotel. Tapi yang membuat saya sedih ialah gereja punya segala sesuatu. Punya dana besar. Banyak donatur. Tapi mereka lebih mengutamakan penampilan, lebih mengutamakan hal-hal yang physically, yang artifisial.
daripada kebenaran-kebenaran firman yang mengubah karakter manusia. Karena itu saya bersyukur kepada Tuhan bersama dengan anak-anak kerajaan Allah di komunitas ini akan semakin membuat kita air mata bukan sebuah kegagalan. Air mata bukan sebuah penderitaan, tapi air mata menjadi sebuah mujizat. Maka sering-seringlah keluarkan air mata. Haleluya. Saya menyebutnya sebagai air mata diubah oleh Tuhan menjadi mata air kehidupan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya tidak siapkan pertanyaan, tapi refleksi itu saudara buka Mazmur 126, kalau diberi khotbah masing-masing, bikinkanlah semacam refleksi pribadi. Kapan air matamu gugur karena penderitaan? Dan kapan air matamu gugur karena sukacita? Saya cerita sedikit pengalaman di rumah. Ibu Nana pernah keluar air matanya karena Kevin tidak lulus beberapa mata kuliah. Waktu dia S1. Tapi begitu semester berikutnya dia lulus dengan nilai poin 4.00, summa cum laude. Ibu Nana juga nangis. Itu kan nangis kebahagiaan dan sukacita. Saya harus jujur, saudara, saya itu jarang nangis. Saya tidak nangis, tapi suka bikin orang nangis. Waktu saya masih di SD, ya pokoknya kalau ada anak nangis di sekolah, itu semua orang udah tahu. Pasti gara-gara Martinus Liur. Ya, waktu di SD itu. Pertama karena bapak saya kepala sekolah. Yang kedua bapak pendeta. Jadi orang di kampung selalu bilang, Singali Lawang. Pokoknya kalau ada anak nangis, pasti saya. Itu berantem di kampung. Dan sepertinya saya tidak diprediksi jadi pendeta. Dari 7 bersaudara kami, saya dari gaya hidup sejak kecil sampai besar tuh nggak dianggap jadi pendeta. Tapi puji Tuhan, Tuhan bisa mengubah situasi-situasi yang buruk. Saya memilih untuk ambil keputusan. Tangisan-tangisan ibu saya itu menjadi modal untuk saya berbuat sesuatu yang lebih baik. Dan sejak di SMP tidak lagi berantem. Di SMA tidak lagi berantem. Di SMP disukai guru dan saya menjadi pimpinan ketua OSIS. Sampai di SMA saya menjadi ketua OSIS. Dari mahasiswa pun menjadi senat, menjadi ketua cabang. Sampai di Jakarta jadi pengurus pusat GMKI, jadi pengurus pusat KNP, bahkan jadi ketua sinode di Gereja Kristen Ekumene, jadi pembicara berkeliling dunia. Itu semua karena saya menghormati air mata orang tua. Dan itu semua menjadi modal. Tuhan Yesus memberkati saudara, kita berdoa. Bapak terima kasih hamba-Mu terbatas. Terbiarlah refleksi singkat dan pengalaman iman memberi kekuatan buat kami semua. Supaya kami membiarkan keinginan kami selaras dengan kehendak Bapa. Dan kau melihat setiap kami, ibu-ibu di rumah, para pria yang terbuka maupun diam-diam, mencucurkan air mata dalam perjalanan keluarga, perjalanan anak-anak. Tapi kami percaya firman air mata setiap kami ditampung di kirbat Tuhan sebagai modal ketika kami berjumpa dalam kemudian. Air mata itu membasuh kami untuk melihat apa yang Tuhan sediakan.
Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.